Saudara, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Salah satunya melalui program dan skema pembiayaan dengan melibatkan berbagai pihak demi mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional. Pemerintah mendorong percepatan program perumahan bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan skema pembiayaan dan persiapan pelaksanaan penyerahan sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, serta penguatan program KUR perumahan. Ya, di situ memang pencapaian paling tinggi adalah KUR perumahan. Jadi di sektor perumahan ini sangat terbantu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Nah, buktinya tadi, kalau enggak ngapain dinaikin kuotanya? Ya dinaikin karena serapannya sangat tinggi. Artinya skema yang dibuat oleh pemerintah, ya, oleh Presiden Prabowo, karena KUR perumahan ini baru pertama kali ada, ya, baru Pak Prabowo yang membuat KUR perumahan. Ya, tadi saya katakan kontraktor developer toko bangunan yang UMKM mendapatkan subsidi bunga, kan gitu ya. Gitu. Dan juga yang UMKM yang 100 juta ke bawah tidak perlu jaminan dan bunganya hanya 0,5%. Ini untuk supaya arahan Presiden Prabowo supaya bisa membantu rakyat bebas dari rentenir. Sinergi antar pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar penyaluran pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan. Dan untuk FLPP dari target 10 triliun diberikan, kita baru menyalurkan sekitar 32%, ya, tepatnya seperti itu. Dan dari total semua, ya, pencapaian BRI itu baik yang KUR perumahan dan juga FLPP, totalnya kami sudah menyalurkan sebesar 13,8 triliun atau pencapaiannya sekitar 63% ya, dari target yang ada. Nah, ini kan baru bulan Juli ya. Dan harapannya memang sampai Desember nanti rasanya si BRI akan achieve target lebih dari 100%. Itu saja dari saya. Kolaborasi pemerintah dan Bank Rakyat Indonesia diharapkan mampu mendukung target pembangunan perumahan nasional. Bergeser ke berita lain, aksi unjuk rasa menuntut penangkapan dan transparansi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan mantan jaksa muda pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansah dilakukan di depan gedung Kejagung. Kami hadirkan usai jeda.